Hai teman-teman, saya Genta Albert Putra Samudra dengan NIB 1152450 dari kelas R Mata Kuliah Umum Teori Komunikasi dengan dosen pengampu Bu Mary Frida Tripalupi dari Universitas 17 Agustus 1945. Ingin menjelaskan mengenai teori spiral keheningan. Baik, pertama-tama mari kita mengenal apa itu teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan adalah teori yang dicetuskan oleh Elisabeth Neumann, seorang sosiolog dan ilmuwan komunikasi asal Jerman pada awal 1970-an. Teori ini menjelaskan fenomena di mana individu menahan diri untuk menyampaikan pendapat jika merasa berada dalam kelompok minoritas. Semakin kuat persepsi bahwa opini mereka berbeda dari mayoritas, semakin besar kemungkinan mereka memilih diam demi menghindari isolasi sosial. Teori ini berawal dari pengamatan Elisabeth Neumann terhadap perilaku masyarakat Jerman yang enggan menyuarakan pendapat yang berbeda dengan rezim Nazi, bahkan setelah kekalahan mereka. Neumann ingin memahami mengapa orang-orang yang tidak setuju dengan Hitler dan Nazi tetap diam selama rezim tersebut berkuasa, dan bagaimana opini publik terbentuk dalam konteks media massa. Adapun pada saat itu, terlalu banyak teori komunikasi yang lebih fokus pada peran media sebagai pembentuk opini publik. Neumann merasa perlu mengembangkan teori yang lebih komprehensif yang juga mempertimbangkan peran interaksi sosial dan persepsi individu terhadap opini publik. Teori spiral keheningan adalah konsep yang menggambarkan kecenderungan individu untuk menyembunyikan pendapat atau pandangannya yang bertentangan dengan mayoritas, khususnya dalam konteks opini publik, karena takut dikucilkan dan diisolasi secara sosial. Hal ini menciptakan efek spiral, semakin banyak yang diam, semakin kuat dominasi opini mayoritas. Dalam gambar yang dibuat oleh Neumann, di bagian kiri terdapat pendapat yang dianggap dominan oleh media massa adalah maksudnya media memberi ruang berulang kali pada sudut pandang baik melalui liputan, komentar, maupun framing, lalu menyajikannya sebagai suara publik yang utama dan mewakili. Dengan begitu, opini ini tampak seperti pendapat mayoritas. Menurut Neumann, media memiliki kekuatan agenda setting di mana media mengatur isu apa yang dianggap penting. Ketika opini tertentu terus dibahas, direpetisi, dan disajikan secara konsisten, ia membentuk kesan bahwa opini itu adalah yang benar atau paling dominan di masyarakat. Dalam penelitian pada tahun 1950 hingga 1960-an di Jerman, Neumann memanfaatkan data dari Allensbach Institute yang menyertakan uh, yang menyertakan pertanyaan seperti apa apa kualitas terbaik dari orang Jerman secara umum. Pada 1952, hanya 4% responden yang menjawab tidak tahu satupun. Pada 1962, angka ini menaik menjadi 14%, dan pada 1972 meningkat lebih jauh ke 20%. Temuan ini menunjukkan bahwa setelah pemberitaan media secara terus-menerus menyebabkan stereotip negatif seperti sifat materialistis, kasar, dan otoriter. Sebagian besar orang merasa semakin sulit menyuarakan pendapat positif tentang dirinya sendiri maupun bangsanya. Padahal mereka mungkin masih memiliki pandangan positif, namun perlahan memilih diam. Dengan demikian, lewat data dari Allensbach Institute dan framing media yang konsisten, Neumann memperlihatkan bagaimana media bisa menenggelamkan opini mayoritas dengan menjadikannya tampak seperti suara minoritas. Ini adalah ilustrasi kuat dari bagaimana media menciptakan opini publik dalam teori spiral keheningan. Dalam bagian kanan, dukungan antar pribadi terhadap pendapat yang menyimpang merujuk pada dukungan sosial secara langsung dari teman, keluarga, atau kelompok kecil yang bisa menjadi tameng penting bagi seseorang untuk menyuarakan pendapat yang dianggap menyimpang dari opini mayoritas. Teori spiral keheningan memang menekankan bahwa tekanan opini publik atau dari sebuah media membuat orang dengan pandangan berbeda cenderung diam. Namun, dukungan interpersonal adalah faktor penyintas utama. Itulah sebabnya ia ditempatkan di sisi kanan untuk menunjukkan jalur yang mematahkan spiral melalui keberanian yang berkembang dari dukungan nyata dan kepercayaan diri yang muncul karena dukungan dari orang-orang sekitar. Lalu di bagian bawah,
eh, jumlah individu yang tidak menyatakan pendapat menyimpang secara terbuka dan beralih dari pendapat menyimpang ke pendapat dominan mengacu pada jumlah orang yang tidak menyuarakan pendapat berbeda atau minoritas karena merasa pendapat mereka tidak populer atau berisiko mengalami isolasi sosial ataupun beralih menyatakan pendapat mayoritas, berpindah haluan maksudnya. Mengubah dari pendapat menyimpang ke pendapat yang dianggap lebih aman atau dominan. Lalu kita beralih ke inti dari teori spiral keheningan. Ada beberapa. Yang pertama adalah persepsi iklim opini publik. Individu memiliki kemampuan tak sadar, istilahnya adalah quasi-statistical sense, untuk menilai apakah sebuah opini dianggap umum atau minoritas di masyarakat sekitar. Persepsi ini bukan hasil dari survei formal, melainkan hasil apa yang mereka baca, dengar, dan rasakan di lingkungan sosial dan media. Lalu, kekuatan akan isolasi sosial. Karena manusia sangat menghargai rasa diterima dalam kelompok, ada ketakutan mendalam terhadap dikucilkan. Pendapat yang dinilai menentang opini umum bisa bikin seseorang merasa takut tidak diterima, dan itu adalah motor utama dari spiral keheningan. Lalu ada mekanisme spiral. Saat seseorang mengira dirinya berada di golongan minoritas, mereka cenderung diam atau bahkan mengubah opini mereka ke arah yang lebih aman. Dampaknya, opini yang mendukung arus utama menjadi semakin nyaring, sementara suara minoritas semakin tertahan, membentuk spiral yang semakin menekan perbedaan. Peran media massa. Media memainkan peran paling penting karena membuat opini tertentu tampak dominan lewat kehadiran yang luas, pengulangan terus-menerus, dan keseragaman narasi. Ini membuat masyarakat memetakan opini yang dianggap umum. Nah, sekarang kita ngomongin soal contoh dari kejadian spiral of silence ya. Dilansir dari jurnal, ini website The Guardian dengan judul Spiral of Silence, Climate Action is very popular, so why don't people realize it? Lah, kenapa gini? Studi ini tuh ngomongin soal ada 130.000 orang dari 125 negara itu nggak sadar bahwa pendapat mereka terhadap perubahan iklim itu pendapat yang mayoritas. 89% orang yang mendukung tindakan terhadap perubahan iklim menyimpang atau memilih untuk diam karena berpikir bahwa pendapat mereka itu pendapat yang kurang populer. Atau menyimpang. Mereka menganggap hanya sekitar 43% ini yang berpikir sama dengan mereka. Tapi waktu mereka dikasih tahu bahwa pendapat mereka itu ternyata adalah 79%. Hal tersebut meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menyampaikan pendapatnya secara publik. Yang awalnya mereka memilih diam karena nganggap jumlah orang yang mendukung mereka itu hanya sekitar 61%. Nah, dampaknya ketika publik diberitahu angka dukungan sebenarnya, partisipasi itu meningkat, termasuk donasi dan keberanian berbicara. Ini meningkat $16 setiap orangnya. Bayangin tuh 130 juta orang nyumbang $16, buset. Nah, kejadian itu menunjukkan spiral diam terbentuk akibat persepsi publik yang keliru, yang mereka menganggap bahwa pendapat mereka itu minoritas, yang padahal pendapat mereka itu mayoritas. Karena banyaknya orang yang diam membuat pendapat mereka itu menjadi minoritas. Nah, ini ada grafik ya. Ungu ini adalah Ungu ini tuh orang-orang yang pendapatnya sama namun memilih untuk diam. Mereka menganggap kalau ini dot kuning ini adalah anggapan mereka tentang opini mereka. Mereka menganggap kalau pendapat mereka tuh di bawah dari 50 gitu, 50%. Yang aslinya orang-orang yang berpendapat sama dengan mereka itu lebih dari itu. Hal ini menciptakan spiral of silence, bahwa nggak diberitakan pun dari media. Itu juga kan tadi spiral of silence adalah gimana berita itu, media itu memberitakan sesuatu yang menyebabkan pendapat yang berbeda dari media tersebut adalah pendapat minoritas
atau pendapat yang membuat orang-orang takut untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, tapi di sini tuh unik karena media pun nggak ngasih opposite atau opini berlawanan dari mayoritas yang ngomong ini. Jadi mereka sendiri menganggap diri mereka minoritas karena tidak adanya media yang mendukung opini mereka. Jadi tidak didukung meskipun tidak ada lawan opininya, tidak ada lawan opini dari yang media beritakan, itu juga berpengaruh mengakibatkan hadirnya spiral of silence. Ya itu contoh pertama ya. Lalu kita geser ke contoh kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini mungkin pakai contoh yang simple aja ya, yang dekat dengan kita gitu. Kalau tadi kan survei kepada 130.000 orang dari 125 negara, itu banyak banget. Kita sekarang pakai yang simple-simple aja untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi di kiri ini kan ada pendapat yang dianggap dominan oleh media massa, yang artinya media memberitakan sesuatu yang akhirnya berujung pada opini yang berujung pada masyarakat menganggap bahwa opini tersebut adalah opini yang dominan atau opini yang mayoritas. Nah, dukungan antar pribadi terhadap pendapat yang menyimpang tadi itu orang-orang yang tetap teguh, orang-orang yang tetap kekeh untuk enggak, pendapatku adalah pendapatku meskipun berlawanan dari pendapat yang disampaikan oleh media, pendapatku adalah, menurutku adalah pendapat yang benar karena orang-orang di sekitarku membuat berpendapat hal yang sama dengan pendapatku. Nah, kalau jumlah individu yang tidak menyatakan pendapat menyimpang secara terbuka beralih dari pendapat bla bla bla, ini tuh orang-orang yang merasa gusar atau takut untuk menyampaikan pendapatnya karena mereka merasa bahwa pendapatnya itu pendapat yang minoritas, pendapat yang kalau aku sampaikan ini, aku takut bahwa nanti aku akan digunjing karena lingkungan sekitarnya mungkin berpendapat berbeda dengan dia. Dia orang yang rebel gitu lah, orang yang berpikir bahwa pendapatnya itu pendapatku ini benar, tapi aku nggak mau menyampaikan karena aku takut nanti ada sanksi sosial seperti itu. Nah, untuk contohnya, semisal ternyata di sebuah lingkungan, di sebuah daerah itu banyak, ya sebentar, nah ada sedikit kendala teknik ya tadi. Nah, jadi media ini atau di sebuah daerah ada pendapat bahwa makanan paling enak di situ atau bahkan di dunia yang layak, di Indonesia yang layak menjadi makanan paling enak se-Indonesia adalah mie ayam. Nah, karena banyaknya orang yang berpendapat yang sama di sebuah daerah itu, media pun memberitakan hal tersebut karena ya kita tahu bahwa sesuatu yang hype atau sesuatu yang banyak disetujui oleh masyarakat adalah sebuah berita yang baik atau berita yang menarik gitu. Jadi media pun ikut-ikutan berpendapat bahwa oh iya, mie ayam tuh ternyata makanan yang paling enak di daerah situ, dan saya kira, media kira itu harus disetujui oleh banyak orang. Nah, oleh media terus diberitakan terus sampai orang-orang yang orang-orang yang berpikir bahwa enggak, bakso adalah makanan yang seharusnya paling enak di Indonesia, jadi minder gitu. Tapi enggak selayaknya orang-orang yang takut nih. Kita geser dulu deh ini. Nah, gara-gara media yang terus-terusan memberitakan tentang mie ayam adalah makanan yang selayaknya menjadi makanan paling enak di Indonesia, membuat orang-orang yang lebih cinta bakso daripada mie ayam itu takut untuk menyampaikan pendapat dia. Ketakutan untuk menyampaikan pendapat dia bahwa enggak, bakso adalah makanan paling enak. Karena banyaknya massa, banyaknya media terus-terusan menyampaikan pendapatnya, membuat orang-orang yang mencintai bakso itu ketakutan untuk menyampaikan pendapat dia gitu.
Nah, di lain sisi ada nih golongan yang kekeh atau golongan yang bodoh amat dengan tren-tren seperti itu. Ada sebuah daerah, misal di daerah lain, di daerah yang berbeda dari orang-orang yang lebih suka mie ayam ini, itu budaya mereka adalah ngomongin bakso. Makan bakso adalah makanan paling enak yang seharusnya lebih dihormati daripada mie ayam gitu. Mereka karena lingkungan mereka yang sama-sama pencinta bakso itu membuat pendapat mereka itu nggak terusik oleh media, meskipun mereka pun nggak sebesar itu dampaknya untuk menyampaikan. Semisal mereka menyampaikan pendapatnya ya, bahwa nggak, bakso lebih enak gitu, selama media tidak memberitakan mengenai bakso ini, maka mie ayam akan terus menjadi dominan gitu, akan terus naik ke atas seperti ini. Ya, meskipun saat naik bakso pun mencoba untuk menurunin gitu. Sedangkan orang-orang yang lingkungannya nggak mencintai bakso, lebih mencintai mie ayam, itu terus kegerus gitu, terus merasa tertekan, merasa takut gitu. Mungkin mereka jadi nggak enak kalau mau makan bakso itu, jadi harus sembunyi-sembunyi atau ya itu berlebihan. Nah seperti itu. Tapi kalau ini adalah konsep awalnya ya dari teori Neumann. Nah, kalau kita nyambungin dari contoh sebelumnya, bahwa bahkan nggak ada nih berita yang media yang memberitakan mengenai mie ayam ini lebih enak, nggak ada. Tapi karena orang-orang karena nggak adanya berita mengenai hal tersebut, orang yang mencintai bakso ini menganggap kalau bakso itu enak, tapi nggak selayaknya untuk menjadi makanan paling enak gitu loh. Padahal bisa jadi bahwa lebih banyak orang yang mencintai bakso. Mereka menganggap kalau diri mereka, orang di bawah ini, pendapat mereka itu pendapat minoritas, karena mungkin di daerah mereka nggak banyak orang yang makan bakso, atau karena nggak ada pemberitaan mengenai bakso itu makanan yang enak, membuat mereka merasa eksklusif gitu kalau makan bakso itu, karena selalu sepi, selalu sendirian. Padahal di daerah lain tuh banyak orang yang suka bakso, tapi karena nggak ada peran media di situ, membuat pendapat mereka itu pendapat yang minoritas. Uniknya seperti itu. Saya kira itu saja dari saya.